akan membahas tentang usaha laundry yang insya Allah narasumbernya sudah datang, sudah hadir dalam room ini, yang nanti akan share bagaimana pengalaman beliau selama menggeluti usaha laundry ini sehingga beliau bisa membuka beberapa cabang laundry, dan laundrynya juga laundry express juga nih. Saya juga ini juga penasaran nih gimana uh, perjalanannya sehingga bisa menjadikan Bapak dan Ibu narasumber kita nanti usaha laundrynya berjalan sampai detik ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita berikan kesempatan ini kepada narasumber kita, Bapak Imam dan Ibu Amel. Pada Bapak Imam dan Bu Amel, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Gary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ISQ ya untuk kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing terkait dengan usaha laundry yang sudah kami jalankan kurang lebih selama 3 tahun terakhir ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami merupakan alumni MPP ISQ dari Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Kami waktu itu sebelum pensiun dari Bank BSI di tahun 2023 mendapat kesempatan untuk training ya masa persiapan pensiun ISQ di Bandung ya. Dan tentunya hal itu menjadi bekal yang sangat berarti, yang sangat berharga ya bagi kami untuk kemudian menjalani masa pensiun eh, dengan memiliki usaha gitu ya. Memang awalnya terasa tidak mudah ya, bagaimana kita sudah memiliki fixed income ya, tapi kemudian eh, memasuki masa pensiun dan merintis usaha gitu ya. Namun alhamdulillah bahwa kami eh, kemudian ya sangat bersyukur ya Mas Gary dan Bapak Ibu karena istri saya ya yaitu eh, perkenalkan juga Amelia. Saya merasa bahwa istri memiliki sense of entrepreneur ya, yang entrepreneurship ya, yang cukup baik gitu ya, sehingga ketika 1 tahun sebelum saya pensiun, istri itu memiliki ide untuk memulai membuka usaha gitu ya. Nah, kami berdomisili di Yogyakarta, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa Yogyakarta dikenal sebagai tempat atau daerah yang banyak wisatanya, kemudian juga dikenal sebagai kota pelajar, banyak kampus gitu ya, sehingga kami mulai berpikir bagaimana merintis usaha yang dapat sustain, mengoptimalkan potensi daerah Yogyakarta. Waktu itu kami survei beberapa bidang usaha yang mungkin bisa kami geluti gitu ya setelah saya pensiun. Apakah terkait dengan bidang usaha di kuliner gitu ya, yang juga sangat marak ya di Yogyakarta. Kemudian ada juga kos-kosan ya, yang sangat potensial juga. Dan salah satunya adalah bidang usaha laundry. Tentu kami harus mempertimbangkan modal yang pertama ya Bapak Ibu. Apakah kalau kos-kosan sepertinya investasinya terlalu besar gitu ya. Nah, kemudian juga kompetensi atau kemampuan kami untuk mengelola usaha itu
dengan kemampuan yang ada saat ini, apakah selaras itu, apakah sudah siap untuk mengelola satu bidang usaha. Nah, pada akhirnya kami kemudian memutuskan atas dasar sustainability bidang usaha yang ada di Jogja, kemudian juga kompetensi yang kami miliki untuk mengelola usaha itu, dan kemudian juga modal yang kami miliki. Ternyata yang paling visible menurut hemat kami adalah usaha laundry. Nah, kemudian Bismillah kami menjalankan usaha laundry itu 1 tahun sebelum saya pensiun, ya. Dan alhamdulillah eh, didukung kemudian dengan pelatihan yang kami peroleh dari ISQ. eh, Ketika mau pensiun, istri saya juga ikut waktu itu kemudian menambah kepercayaan diri kami, ya, untuk kemudian setelah pensiun lebih mengembangkan lagi usaha laundry yang ada sampai dengan saat ini. Alhamdulillah saat ini kami sudah memiliki 5 outlet laundry, dan tentunya kami akan terus fokus kepada usaha laundry ini sejalan dengan potensi daerah yang memang menurut hemat kami sangat luar biasa untuk laundry yang ada di Jogja. Kita tahu banyak sekali outlet-outlet laundry, ya, yang yang bermunculan dan semuanya penuh itu, Mas Geri, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita melihat apa rak-rak laundry, ya, di berbagai daerah di Jogja itu hampir semuanya penuh itu. Dan kita juga eh, selalu mengembangkan usaha laundry kita, ya. Kalau di awalnya kita hanya menyasar di sektor rumah tangga atau eh, pelajar mahasiswa kos-kosan gitu, ya. Saat ini kami sudah mulai mengembangkan potensi laundry di sektor villa, hotel, apartemen, dan homestay. Yang itu juga menjadi potensi yang ada di daerah Yogyakarta. Nah, kurang lebih sebagai pengantar itu yang dapat kami sampaikan. Nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh istri saya, Amelia Hasnaryati, yang lebih memahami seluk-beluk dan pengembangan usaha kami di bidang laundry. Demikian eh, saya sampaikan, dan untuk selanjutnya istri saya yang akan meneruskan. Silakan, Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Izin saya meneruskan cerita tentang bisnis laundry kami. Mungkin tidak terlalu lama gitu ya. Mungkin kita akan lebih lebih enak untuk sharing aja nanti, eh, lebih lebih ke pertanyaan gitu. Jadi eh, apa namanya, lebih lebih enak lah gitu. Mohon di next, Mas Giri. Nah, Bapak dan Ibu, ini salah satu foto di laundry kami. Jadi, laundry saya namanya Laundry 90 Menit. Itu berdiri, outlet pertama itu 3 tahun yang lalu berdiri di Jalan Gito Kating. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Jogja tahu ya, saya berada di belakang mall Mall SCH, Mall Sleman City Hall gitu ya. Nah, di sana nanti ada deretan ruko-ruko. Itu outlet pertama saya di situ. Waktu itu memang Bapak belum pensiun. Jadi saya mikirnya apa sih gitu ya. Kita mikirnya apa sih bisnis yang bisa kita kembangkan. Pada waktu itu di Jogja sedang mulai bertumbuh dan marak yang namanya bisnis laundry self service. Nah, jadi
saya melihat kalau saya lewat gitu ya di beberapa jalanan utama yang padat kampus misalnya gitu ya, anak-anak kos gitu ya, saya melihat kok selalu rame gitu ya. Jadi ini mungkin salah satu alasan juga kenapa saya membuka bisnis laundry self service. Awalnya memang saya hanya mengelola self service aja. Tapi kemudian sambil berjalannya waktu, ya sekitar 3 bulan setelah itu kita memutuskan untuk melengkapi dengan full service juga. Karena saya lihat, boleh di next, Mas. Saya lihat di Jogja ini eh, customer atau pelanggan itu tidak hanya yang self service. Artinya self service itu artinya mereka datang, kemudian mereka mandiri mencuci dan kemudian memasukkan cuciannya atau bajunya yang sudah dicuci itu ke atas ke mesin pengering. Jadi namanya self service. Boleh bawa sabun sendiri atau kita juga jual sabun sasetan dengan syarat wajib yang cair, jadi tidak boleh yang bubuk gitu. Nah, ini beberapa foto outlet kita. Eh, di antara 5 ini saya punya satu yang di Jalan Kaliurang dekat kos-kosan UI itu ada yang masih belum self service, artinya laundry konvensional gitu ya. Tapi untuk yang keempat lainnya semuanya sudah self service. Jadi ini ada sofa-sofa kalau sudah weekend itu alhamdulillah rame gitu ya karena biasanya yang mengantri di situ adalah selain mahasiswa pastinya keluarga-keluarga muda gitu. Jadi mereka biasanya kerja kantoran seminggu sekali terus mereka mencuci gitu ya Sabtu, Minggu gitu ya mereka datang nyuci gitu ya nungguin gitu ya. Nah, langsung kering, langsung mereka lipat, pulang sudah beres gitu. Dan ini memang eh, sudah marak gitu. Apalagi sekarang ya perkembangannya itu sudah sangat marak sekali kalau yang namanya laundry self service di Jogja. Boleh next, Mas? Nah, ini seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak ya, bisnis laundry. Kemudian saya mengapa memilih laundry self service? Seperti tadi sudah saya sampaikan karena sedang ngetren ya, sudah ngetren langsung kering. Kemudian harga dari segi harga lebih terjangkau dan pastinya mereka lebih nyaman karena ada beberapa customer yang memang mereka maunya bajunya dicuci sendiri dan ada yang punya pikiran bahwa kalau nge-laundry self service itu mereka lebih hemat gitu ya, lebih hemat dalam artian listrik, air gitu ya. Itu yang pernah saya obrolkan dengan beberapa customer juga yang bercerita. Next. Nah, saya kita dulu memilih membuka laundry dengan pastinya memilih lokasi dan target pasar. Jalan Gito Gati itu sebenarnya tidak terlalu jauh dengan kita gitu ya. Waktu itu laundry self service itu marak itu di lokasi yang banyak kos-kosan. Jadi masih di daerah yang banyak kos-kosan, artinya segmennya memang mahasiswa. Kami membuka di Jalan Gito Gati untuk yang pertama itu tidak dengan segmen mahasiswa. Kenapa? Karena di daerah situ memang tidak ada mahasiswa, tapi saya melihat di situ banyak perumahan, kemudian padat gitu ya lingkungannya gitu ya. Jadi kita memutuskan bahwa target pasar kita bukan mahasiswa, tapi adalah keluarga muda gitu ya, keluarga family gitu ya. Nah, kemudian kita sempat melakukan survei juga di radius 3 kilometer. Oh, ternyata semuanya masih belum ada laundry self service. Semuanya masih baru mulai karena waktu kita buka outlet pertama itu memang laundry self service banyaknya di daerah mahasiswa gitu ya. Tapi saya memilih yang di daerah pemukiman karena menurut saya kalau keluarga itu kebutuhannya itu lebih pasti gitu ya. Kalau mahasiswa saya berpikirnya pasti kalau pas libur, kalau pas tahun ajaran baru-baru mulai rame dan lain-lain gitu ya. Nah, next.
Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan, saya ceritakan bahwa awalnya kita memang hanya eh, membuka untuk self service, tapi beberapa waktu kemudian karena customer juga banyak mulai yang mencari cuci setrika gitu ya, maunya langsung beres gitu ya, ditinggal langsung beres, cuci setrika atau cuci lipat gitu. Akhirnya kita membuka dua layanan. Saya paham bahwa bagaimanapun itu kan tipe customer itu kan ada yang mereka mau sendiri, ngerjain sendiri, atau mereka yang mau beres gitu ya. Nah, ini juga merupakan peluang sebenarnya bagi kita. Maka kita menambah menambah lini bisnis kita menjadi full full service juga. Di antaranya ada cuci kiloan, kemudian satuan, dry clean, kita ada cuci sepatu, kita ada cuci boneka, cuci jas dan sebagainya gitu ya. Kita juga ada eh, mitra dengan apa pengusaha laundry lain untuk cuci karpet seperti itu. Next. Nah, ini yang terakhir yang tahun ini sedang kita fokuskan. Dalam 2 tahun, dalam 1 tahun setengah gitu ya, saya dan Bapak membuka laundry sebanyak 5 gitu ya, lima outlet gitu ya, 5 outlet ya. Tapi melihat potensi dan hotel, villa, homestay itu eh, banyak, itu artinya banyak yang nyari gitu ya ke kita gitu ya. Jadi akhirnya eh, ada kita membuka divisi outlet yang khusus untuk pengerjaan linen, linen dan towel dari hotel, villa, dan homestay. Pengerjaannya dilakukan malam hari karena biasanya kan kalau villa dan hotel itu kan check outnya siang ya jam 12 ya. Jadi jam 12 kemudian kurir nanti ngambil itu baru jam 3, jam 4 gitu ya. Nanti pengerjaannya adalah sore sampai malam. Dan kita menggunakan tenaga kerja yang semuanya laki-laki. Jadi ada di kita itu shift 3 yang dimulai jam 3 sampai jam 11 dan shift 4 itu jam 7 sampai jam 2 malam itu untuk pengerjaan villa-villa dan hotel. Seperti itu. Nah, tahun ini kita memang fokus di situ, makanya kita tidak membuka cabang karena kita ingin supaya semuanya beres dulu lah, semuanya beres, semuanya berjalan dengan bagus, dengan lancar gitu sehingga kita bisa untuk lari lagi di tahun berikutnya. Seperti itu. Next. Nah, ini standar mutu yang ada di laundry kami. Baju tidak hilang, baju tidak rusak, baju tidak luntur, dan baju wangi. Kita juga selain CCTV ya, kita pastinya juga membuat sistem SOP yang sebagaimana apa yang bagaimana bisa memaksimalkan usaha kita agar baju itu tidak ada yang misalnya hilang gitu ya, atau misalnya rusak gitu atau kecampur gitu ya. Nah, salah satunya ya dengan ngelis gitu ya kita kita anukan karyawan supaya kita ngelis di awal baju yang masuk, kemudian baru memulai untuk proses produksi kita selanjutnya. Next. Nah ini, kalau pemasaran sebenarnya eh, saya lebih menggunakan promosi di Google Map, kemudian promo di IG gitu ya, promo di WA gitu ya. Selain kita kan punya jejaring gitu ya, teman-teman gitu ya. Kemudian kita maksimalkanlah diskon, kemudian promo-promo gitu ya. Dan yang pasti adalah eh, kita menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Tapi memang kalau zaman sekarang itu memang marketing itu lebih ke online ya. Jadi Bapak dan Ibu pasti punya usaha sudah tahu, sudah paham ya bahwa yang namanya Google Map, kemudian iklan gitu
itu memang sudah dilakukan dan wajib mungkin ya buat pemilik usaha ya kalau mau usahanya bertambah. Seperti itu. Next. Nah, ini promo-promo sebenarnya di setiap outlet kita. Kita sama. Semua outlet sama. Semua outlet mempunyai promo dan sama. Setiap outlet mempunyai reward card. Kita membuat adanya reward card yaitu satu stem untuk satu mesin. Jadi nanti ada dapat hadiah gitu ya, tas ataupun hadiah cuci gratis gitu ya. Mereka mengumpulkan stemnya seperti itu. Dan ini alhamdulillah sangat 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 antusiasme sangat tinggi gitu ya karena eh ada satu orang customer yang sudah punya tas 4 aja mereka masih tertarik gitu ya, masih minta tas gitu ya, nggak minta gratisan lain gitu ya. Jadi memang promo-promo itu di otak kita memang saya adakan setiap hari, setiap bulan itu pasti ada promo. Promo happy hour setiap Rabu dan Kamis, promo satuan setiap hari. Jadi setiap hari saya punya promo. Hari ini, hari Senin 20% cuci sepatu, hari Selasa 20% cuci bedding gitu ya, hari Rabu 20% cuci apa, Kamis apa, Jumat apa, seperti itu. Jadi promo-promo itu yang membuat customer-customer tertarik selain juga card reward gitu. Next. Nah, tantangannya. Tantangan yang paling saya rasakan di bisnis di bisnis laundry itu memang sumber daya manusia gitu ya. Karena mungkin ya saya melihat ya generasi-generasi sekarang ini pikirannya kalau kerja di laundry itu kan capek gitu ya. Maksudnya harus nyetrika gitu ya. Kalau saya lihat gitu ya dan saya bandingkan ini eh, kalau saya posting iklan eh, rekrut gitu ya untuk laundry itu yang komen sedikit. Tapi kalau ada iklan yang yang posting untuk jaga stan es teh deh misalnya gitu ya, itu pasti lebih rame. Walaupun gajinya itu lebih besar di laundry. Saya juga heran gitu ya, tapi saya melihat mungkin ini aja ya apa mereka belum belum tahu mungkin ya dan mereka membayangkannya kalau kerja di laundry kan harus gosok berpuluh-puluh kilo walaupun benar tapi mungkin membayangkannya agak berat gitu ya dan ini yang membuat kita eh, tantangan kita memang di situ tapi alhamdulillah mulai kemarin itu saya bekerja sama dengan owner laundry lain itu membuat yang namanya Akademi Laundry gitu. Jadi Akademi Laundry itu kita fungsikan untuk kita melakukan training secara 3 hari. Semua orang yang belum punya pengalaman gitu ya. Kita berikan e-sertifikat dan kita tempatkan dalam 1 bulan asal dia mau nunggu. Seperti itu. Jadi ini sudah mulai berjalan untuk batch yang kemarin sebelum puasa. Itu alhamdulillah banyak ya, banyak yang daftar dan kita melakukan training-training juga seperti itu. Jadi ini dilakukan untuk membantu selain mencukupi kebutuhan kita sendiri akan tenaga kerja, pastinya juga Laundry Academy ini memang fungsinya untuk mengedukasi dari orang-orang yang mereka tertarik untuk bekerja di laundry tapi belum punya pengalaman ataupun mereka yang masih misalnya meng-underestimate laundry itu seperti apa. Jadi eh, kita akan ajak mereka untuk belajar dengan nantinya kita akan bekali dengan e-sertifikat, dia bisa mendaftar di tempat-tempat outlet-outlet lain atau kalau mau kita tempatkan dia harus menunggu dalam waktu 1 bulan karena kita harus apa memasarkan juga seperti itu. Nah, next. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah gambaran saja tentang modal awal seperti itu ya. Kalau untuk jualan mesin, pengering, kemudian membangun rumah mesin, istilahnya itu rumah mesin ya, rumah mesin dan instalasinya itu pipa-pipa, pipa-pipa pembuangan air, pipa-pipa pembuangan uap dari dryer gitu. Karena kita kan komitmen kita kan
satu orang itu satu customer adalah satu mesin. Jadi kita tidak pernah bercampur, tidak pernah mencampur misalnya sedikit-sedikit berapa tidak. Kita satu customer satu orang gitu. Itu komitmen kita gitu ya. Jadi seperti ini modelnya Bapak Ibu. Ini kalau mesin dulu saya pakai vendor karena vendor-vendor mesin itu sekarang sudah banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu kalau yang mau membuka itu eh, banyak deh vendor-vendornya seperti ini ya. Pasti di daerah-daerah Bapak Ibu juga pasti ada gitu ya. Nah, seperti ini gambarannya. Ini mesin. Dulu saya membuka dengan 5 mesin. Sekarang untuk yang outlet pertama saya sudah ada 7 mesin karena eh, tingkat keramaiannya dan antriannya yang memang agak tinggi gitu ya. Jadi kita bertambah Purwomartani juga saya sudah bertambah mesinnya. Nah, paling seperti ini, neon box, setrika uap, meja, kipas angin gitu ya, naik daya. Karena daya yang digunakan minimal adalah 5.500. Kemudian biaya renovasi sendiri setelah sewa ruko dan sewa ruko pastinya. Next. Nah, kalau untuk biaya operasional dalam sebulan itu kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada gaji karyawan. Untuk outlet yang Purwomartani ini, setiap daerah itu saya melihat itu tipikal customernya itu berbeda-beda. Untuk outlet yang Purwomartani ini 90% mereka adalah ibu-ibu muda, ya, ibu-ibu muda perumahan gitu, dan mereka maunya self service. Jadi untuk outlet yang ada di daerah Purwomartani ini memang tinggi sekali self service-nya 90% sehingga full service-nya itu bila boleh dibilang 10% gitu ya, sangat sedikit. Tapi eh, memang ya kembali ke ini ya, kembali ke tipe customer yang ada di beberapa daerah ya. Kalau di Kitogati, kalau outlet kita yang pertama di Kitogati itu 50%, 50%. Jadi 50%-nya adalah self service, 50 servernya adalah full service. Kalau yang di outlet Purwomartani ini karena 90%-nya adalah self service, kita hanya menggunakan 2 karyawan. 2 karyawan dan pelapis. Pelapis itu kita menggunakan part-time. Part-time itu diambil dari mahasiswa-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa kita ada mahasiswa UGM gitu ya, yang dia memang part-time ketika ketika libur mbak-mbaknya yang jaga gitu ya. Jadi misalnya nih Sabtu dan Minggu kuliah libur, mereka masuk part-time. 1 orang, 2 orang menggantikan yang libur. Atau ketika ada yang sakit, mereka masuk. Seperti itu. Itu yang namanya pelapis di kita ya. Itu part-time ya. Jadi seperti itu. Kalau yang di outlet di Togati, yang customernya itu 50%, 50%, full service dan self service, kami ada 4 karyawan. Jadi setiap outlet itu berbeda-beda. Kalau untuk yang villa, kita sekarang ada 7 karyawan untuk pengerjaan linen ya. Jadi memang kembali kepada tipikal customernya yang ada di daerah masing-masing. Seperti itu. Tapi ini gambarannya Bapak dan Ibu. Gambarannya untuk 1 bulan itu seperti apa pengeluaran-pengeluaran kita. Ya, next. Nah, di dunia laundry itu sebenarnya kita ada pakem, artinya kita ada apa ya acuan gitu ya, bahwa omset bisa dibilang bagus atau kalau saya mengejarnya BEP, BEP di dalam 1 bulan itu adalah kalau omset dalam 1 bulan itu sama dengan sewa dalam 1 tahun. Maaf, ini harga sewanya 1 bulan, salah, sewa 1 tahun maksudnya ya. Jadi omset 1 bulan itu sama dengan harga sewa 1 tahun. Kalau yang tadi boleh di next Mas. Kalau yang tadi itu saya kan ada 30 juta untuk Purwomartani ya sewanya ya. Maka dalam 1 bulan itu saya mentarget bahwa omset yang saya dapatkan itu harus sama dengan sewa 1 tahun 30 juta. Nah ini harga-harga kita.
Ini harga kita, ini cuci kering 25.000, cuci saja 10.000. Kita kalau self service itu per mesin, kalau full service itu kita kiloan. Jadi kita kalau full self service tidak menghitung kiloan, tapi menghitungnya adalah sewa per mesin. Seperti itu. Maksimal mesinnya kapasitasnya 8 kilogram. Next. Nah, ini yang tadi ya. Next. Nah, seperti ini. Ini perhitungan bisnis kita. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya mengejar omset minimalnya kan 30 juta. Operasionalnya di slide yang sebelumnya saya 10 juta sekian, 10 juta 80. Maka nanti profitnya saya masih dapat 19. Jadi 19 ini nanti ROI-nya itu 8,44% per bulan. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, ketemunya adalah BEP-nya itu di 11,8 ya 12 bulan lah ya Bapak Ibu ya. 12 bulan untuk modalnya kembali. Next. Nah, ini ini omset yang di Purwomartani 3 bulan terakhir yang kemarin ya, dan sekarang pun insya Allah masih sama gitu ya. Nah, ini 38, 45, 32 gitu ya. Kalau Desember kan kita agak high gitu ya 45. Jadi tapi minimal adalah saya mengejarnya sama dengan eh, sewa ruko dalam 1 tahun. Memang sewa ruko itu beda-beda, Bapak dan Ibu. Tapi seperti ini kan contohnya di ini ya di Purwomartani. Kalau di Otet Vitogati, saya sewa rukonya itu 47 juta. Karyawan kita 4, tapi omset saya itu sebulan 55-an juta, seperti itu, kurang lebih gitu ya. Tapi itu udah di atas sih, udah di atas sewa ya. Makanya ya sudah sesuai lah untuk target saya seperti itu. Nah, next. Nah, ini hanya ini ya cara mencapai omsetnya simulasi saja gitu ya Bapak Ibu ya, simulasi untuk mencapai target omset ya. Karena kan setelah kita menghitung bahwa omset yang 1 bulan dituju adalah berapa puluh juta, misalnya 30 juta, berarti kan sehari kita harus 1 juta omsetnya. Nah, ini lagi nanti dipecah-pecah lagi seperti itu. Next. Nah, ini juga hanya simulasi Bapak dan Ibu, karena kita laundrynya itu buka dari jam 7 sampai jam 10 malam. Tapi last order itu masih jam 9. Kita nggak buka 24 jam, karena saya berada di wilayah yang perumahan, dari target market saya adalah keluarga. Jadi saya pernah uji coba untuk daerah Purwomartani, ternyata hanya 1 2 dan memang nggak saya lihat nggak efektif gitu ya, karena memang biasanya yang 24 jam itu adalah kawasan-kawasan kos-kosan yang berada di daerah-daerah mahasiswa seperti itu. Next. Nah, sudah selesai Bapak dan Ibu, demikian cerita tentang bisnis kita. Insya Allah Bapak dan Ibu bisa terinspirasi, bisa membangun laundry di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Mas Giri. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Amel dan Pak Imam. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing juga, yang ingin bertanya, berinteraksi terkait usaha laundry, silahkan. Boleh open mic, boleh open cam, atau juga Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar atau kolom chatnya. Silakan. Boleh. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, berdiskusi, atau memberikan pendapat seputar usaha laundry ini, atau mungkin sudah ada yang menjadi ini juga nih, yang sudah buka usaha laundry, boleh sharing-sharing juga, silahkan. Oke. Boleh diketik di kolom komentar atau di kolom chatnya, room chatnya, atau boleh langsung open mic, silahkan.
Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin berinteraksi. Oke. Di slide-nya juga sudah ada nomor teleponnya juga kalau nanti. Oke, dari Pak Maksum ada Bu Amel tadi beberapa ketinggalan sesinya baru gabung mungkin ya. Tanya tentang modalnya berapa dan ada rencana buat franchise nggak Bu Amel? Silakan ditanggapi. Iya, kalau modal mungkin bisa di next slide Tadi di sebelumnya, Mas. slide Ya, sebentar. kalau modal sebenarnya kita nggak terlalu banyak itemnya, Ibu, Bapak. Hanya poin-poinnya itu sebenarnya sedikit lah ya, maksudnya hanya ya sebelumnya. Nah, ini ya hanya paket mesinnya mau berapa mesin gitu kan, kemudian neon box standar sebenarnya, tapi sebenarnya hanya seperti ini, jadi tidak terlalu jelimet sebenarnya ya, hanya seperti ini aja. Jadi biasanya ada vendor-vendor juga yang sudah menyediakan mesin-mesin cuci. Jadi kita tinggal ngubungin vendor. Kita cari tempat. Yang penting adalah kita cari tempat, lokasi, sewa kita urusin sendiri, daya listrik urusin sendiri. Dia mau bantu untuk instalasi mesin, rumah mesin, kemudian eh, pemasangan mesin sampai bisa berjalan seperti itu. Nah, kalau Neonpo kan mungkin kita tinggal pesen ya, ada ya banyak ya. Setrika uap juga beli sekalian di vendornya, tinggal dipasangkan boiler, sofa kita beli sendiri ya seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau franchise itu sebenarnya banyak juga customer kita yang tanya gitu ya, tanya meninggalkan nomor kontak di di kasir gitu ya. Untuk franchise mereka beberapa tertarik untuk franchise ya, tapi saya kok merasa belum mampu gitu ya, karena tanggung jawab franchise itu bagi saya itu kok tanggung jawab moral gitu. Tanggung jawab moral artinya saya tidak mau hanya meninggalkan franchise untuk maksudnya cuman berdiri, tapi eh, manajemennya saya eh, nggak 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 bisa membantu gitu loh. Nah seperti itu, tapi eh, insya Allah kedepannya mungkin kita akan pikirkan, karena untuk yang di lain daerah ya, di lain daerah itu mungkin kalau satu Jogja saya nggak franchise, tapi kalau yang di luar kota mungkin saya mulai pikirkan untuk franchise seperti itu. Oke, semoga terjawab ya Pak Maksum. Dari Pak Aris juga ada nih Bu. Untuk persiapan ruangan, pompa air dan lain-lain gimana? Sama merek mesin yang handal nih. Apa nih Bu merek yang handal? Oh ya, Silakan. kalau eh, ruangan itu sewa ya, sewa. Biasanya kita pilih sewa ruko itu kalau saya itu minimal ada minimalnya. Ke samping itu minimal 5,5 meter. Jadi LD-nya lebar depan itu minimal 5,5 meter. Ruko-ruko saya itu lebar depan itu yang di Gitokati 5,5. Yang lainnya 7 meter, 8 meter itu untuk lebar depannya. Karena untuk tampilan seperti itu. Jadi nanti kan mesin kita pajang ya, mesin kita pajang. Nah, kalau terlalu sempit nanti tidak terlihat dari jalan. Sebenarnya prinsipnya seperti itu. Jadi kenapa kita memilihnya lebar lebar ke samping adalah minimal sekali 5,5 meter, ke belakangnya itu minimal 7 atau 8 gitu ya, 7 atau 8 seperti itu. Kemudian kalau pompa air itu biasanya nanti sudah termasuk di vendor mesin cuci, Bapak. Jadi nanti ketika harga mesin, biasanya mereka jual paket untuk mesin 5 misalnya ya, mesin 5 atau 3 biasanya. 3 atau 5 biasanya sudah termasuk dengan pompa air. Seperti itu. Jadi kita tinggal menyiapkan ruangan, sewa ruko,
misalnya plafon belum ada diplafonin, dicat gitu ya. Nah, mungkin biaya renovasinya seperti itu. Kemudian sudah, nanti vendornya yang akan mengisi semua. Tandon air, kita pastikan punya tandon air yang agak besar, 1.000 paling enggak, gitu ya. Kemudian listrik, karena kalau 5 mesin cuci atas bawah, artinya dryer dengan mesin cuci, itu minimal memang 5.500. Kalau kurang dari situ, itu nggak kuat. Nah, seperti itu. Terus kalau merek mesin, saya masih menggunakan merek mesin eh, yang familiar sebenarnya Bapak Ibu itu LG. Jadi mesin cuci saya menggunakan LG sama Samsung. Kemudian mesin atas dryernya saya memang menggunakan merek Maytag. Maytag. Jadi itu dari Amerika ya, Maytag. Jadi saya menggunakan itu aja. Itu. Kalau yang handal ya sekarang banyak mesin yang build up, maksudnya yang lokal gitu ya, yang lokal itu udah banyak. Tapi saya melihat maintenance-nya itu agak repot gitu ya, agak repot kalau yang lokal. Jadi masih memang kalau saya saranin untuk yang kita baru mulai, memang ya kalau nggak mau repot pakai mesin yang enak gitu. Apalagi kalau self service seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab Pak Aris. Dari Pak Asep juga, apakah 5 mesin cuci itu disimpan di satu tempat atau di 5 outlet? Satu satu tempat, mungkin ada fotonya, Mas. Satu outlet itu minimal 5 mesin kita pakai. Nah, ini kita jajar seperti ini. Mestinya 5. Ini foto dulu. Sekarang kita sudah ada penambahan karena ini mestinya yang menghadap ke samping, yang di Gitogati, yang di pojok kiri bawah. Nah, tinggal nanti layoutnya saja. Layoutnya antara sofa, kemudian mesin, kemudian kasir gitu ya. Tapi minimal saya menggunakan 5. Kenapa? Kenapa 5? Karena eh, lebih menarik gitu loh. Orang self service itu kan pastinya mereka kalau agak ngantri, mereka akan agak agak gimana ya, agak ngerundel gitu loh. Jadi saya menggunakan minimal 5. Tapi alhamdulillah sekarang yang 5 itu sudah bertambah mesinnya. Sudah bertambah penambahan mesin karena memang tingkat ininya ya, responnya maksudnya customernya memang semakin meningkat seperti itu. Oke, terus dari Pak Triansyah Agus yang masih tentang self service itu, Bu Amel, eh, beda dan benefitnya apa? Mungkin dengan yang kiloan kali ya. Atur nuhun. Oh ya, kalau bedanya itu self service itu adalah customer ini di foto yang lagi duduk-duduk di sofa itu adalah customer yang lagi nyuci sendiri, Bapak. Jadi mereka datang membawa baju kotor itu kalau LG kita kapasitas memang 10 kilogram. Jadi mereka nimbang, kalau masih di bawah 10 kilogram, mereka menggunakan satu mesin cuci. Kalau di atasnya, kita sarankan untuk menggunakan 2 mesin cuci untuk hasil yang maksimal. Karena kalau terlalu dipaksa, selain mesinnya cepat rusak, juga hasilnya pasti akan agak bau gitu ya. Jadi kita sampaikan, mereka masukkan sendiri bajunya ke mesin cuci, mereka kasih sabun sendiri, kemudian karyawan kita biasanya yang akan menjalankan mesinnya, karena kita pakai card gitu ya, pakai kartu gitu ya. Sekarang ada generasi-generasi yang pakai barcode ya, pakai barcode untuk menjalankan mesinnya gitu ya. Mereka menunggu duduk di sofa. Nyuci kita setting 26 menit. Kemudian setelah selesai mesin cuci bunyi, mereka akan naikkan sendiri ke dryer di atasnya. 50 menit. Nanti sudah kering. Itu. Biasanya kalau mau ditinggal nggak apa-apa. Eh, Sekarang banyak customer kita yang nggak mau ngantri tapi maunya self service. Jadi mereka apa, mencuci dengan sistem yang namanya semi self service. Jadi kita kenakan cas biaya plus 6.000 untuk membantu
pencucian, artinya membantu masukin ke mesin cuci dan mengangkat ke dryer. Itu namanya semi self service. Di luar sabun ya Bapak ya. Jadi customer datang, mereka mungkin mau ngantor, mereka Kak minta tolong ya nanti cuciin ya gitu. Nanti mereka beli sabun, sudah ditinggal pulang kantor atau pas jam istirahat, mereka sudah ngambil itu sudah jadi seperti itu. Sudah jadinya artinya kita akan taruh di keranjang dan tidak kita lipat dan tidak kita setrika. Karena apa? Karena ini self service gitu ya. Jadi hanya cuci dan kering saja. Seperti itu. Cucinya kalau yang di outlet yang besar ini adalah 12.000, kapasitas mesinnya 10 kilo, dryernya semua sama, kita 15.000. Jadi kita satu paket adalah 27.000. Kalau dia semi self service atau ditinggal, dia eh, dikenakan cas 6.000 gitu. Plus sabun ya. Kalau sabun sendiri, boleh bawa sendiri, boleh beli. Untuk yang konvensional, yang bukan self service, kan datang, ditinggal, ditimbang, ditinggal gitu ya. Sudah ada paket-paket seperti cuci setrika, atau cuci lipat gitu ya. Monggo aja gitu ya. Kalau yang full service ini mungkin sudah banyak ya Bapak temui ya, tapi yang self service ini mungkin masih baru gitu ya. Nah, di Jogja itu waktu saya awal itu sangat booming, baru mulai booming tapi udah rame. Nah, sekarang itu luar biasa. Jadi outlet saya di Purwomartani itu saya itu eh, istilahnya babat alas gitu ya. Saya pertama kali buka di Purwomartani itu hanya ada saya. Sekarang sepanjang jalan sudah ada 9 outlet yang sama-sama self service. Jadi memang luar biasa gitu loh. Orang itu yang pengen nyoba buka self service itu ya udah buka aja gitu. Jadi banyak banget. Di Gitogati dulu saya itu baru satu outlet saya. Itu sekarang sudah ada satu, dua, tiga, empat dengan saya. Jadi saya di tengah buka, kemudian hampir setahun kemudian saya dipepet depannya, terus dipepet belakangnya, di pojok, pojok itu cuma satu jalan lurus gitu loh. Jadi memang sekarang ini banget ya, maksudnya luar biasa gitu ya perkembangannya untuk self service seperti itu. Di outlet saya yang di Damai, Jalan Damai juga sama. Dulu saya gitu ya. Sekarang hanya berjarak 2 ruko dari saya ada lagi self service. Kemudian di belakang juga ada lagi self service di satu jalan itu gitu. Jadi memang sekarang tuh kalau di Jogja itu mungkin Bapak Ibu kalau liburan di Jogja nggak perlu khawatir karena banyak laundry self service gitu ya. Jadi bisa ditungguin itu hanya 1,5 jam sudah kering. Bapak dan Ibu bisa bisa tinggal dulu jalan-jalan, bisa tinggal titipkan karyawan, nanti tinggal kasih plus biaya 6.000, sudah. Nanti pulang jalan-jalan sudah jadi gitu. Jadi ada lagi Pak? Oke. Kemudian dari Pak Ade Tahmat nih, mohon izin untuk persyaratan sama izin-izin itu dari mana aja Bu? Apanya? Perizinan. Oh, OSS. oh, Ah, oh, ini ya. Apa namanya? NIB ya, NIB ya. perizinan. Perizinan kan sekarang pemerintah gampang ya. Kalau kita kita yang pasti kalau pengusaha itu kan wajib punya NIB gitu ya, wajib wajib punya NIB. Kemudian itu saya udah punya karena sekarang gampang kok, pemerintah sangat memudahkan kalau itu. Itu sudah ada, kemudian perizinan yang lain eh NIB aja sih sebenarnya sih, itu aja sih Pak. Diurus di online. Semuanya juga sudah diurus melalui online. Oh, sudah bisa online. Online, ya online. Oke. Dari Pak Asep lagi, ini berapa kapasitas setiap mesin cuci setiap bulannya, Bu? Oh, ini pemakaian ya, Kapasitas pemakaian ya. setiap. Kalau Ya. kalau untuk di outlet Gitogati itu kapasitas mesinnya kan 10 kilogram, harganya 12 kilo, harganya 12.000. Itu dalam 1 bulan
Saya eh, sebenarnya saya hampir tidak pernah ngitung gitu ya Pak ya secara total gitu ya. Tapi dengan omset 55 juta gitu ya, ya bisa dibayangkan lah ya. Jadi dengan omset seperti itu bisa dibayangkan apa memang tingkat keramaiannya itu alhamdulillah gitu ya. Jadi mesin kita sekarang ada 7 di outlet Gito Gati. 7 dengan omset segitu ya, ya itu pun kadang suka ngantri gitu loh. Yang pasti itu kalau weekend itu ngantri. Kalau weekday itu mungkin pada kerja gitu ya, itu lumayan sepi. Tapi kalau malam ya sudah lebih ramai daripada siang. Seperti itu. Jadi mohon maaf saya nggak ngitung. Memang ada, kalau yang sekarang ada pakai barcode namanya, pakai barcode. Jadi mengoperasikan mesin dengan sistem barcode, Pak. Tapi itu pun sebenarnya kembali ke area gitu ya, ke customer apa namanya, ke customer tempat di mana outlet itu berada. Artinya begini, saya dulu pernah mencoba di Purwomartani itu, karena maaf segmen saya kan ibu-ibu emak-emak gitu ya, emak-emak perumahan gitu ya. Rata-rata mereka itu kan gaptek. Rata-rata mereka itu kan kalau nyuci di situ kan nggak bawa HP gitu ya. Akhirnya yang repot adalah karyawan gitu loh. Karyawan yang harus harus anuin apalagi apa harus ngebarcode harus scan gitu kan. Nah akhirnya saya lepas gitu, jadi setiap outlet itu setiap daerah itu ada ciri khas sendiri-sendiri. Biasanya kalau yang kos-kosan itu, kalau yang masih customernya itu anak-anak muda kuliahan gitu ya nggak masalah gitu loh, tapi yang yang di saya itu karena memang segmen saya keluarga itu kok pada gaptek-gaptek gitu loh. Jadi daripada mempersulit, ya akhirnya kita settingkannya setting manual. Tapi sudah kita setting. Jadi setting kita cara mudah, nggak pakai barcode seperti itu. Hanya yang di Gitogati saja yang kita masih pakai tab. Karena dulu waktu saya bikin generasi pertama dulu adalah pakai kartu tab. Sebelumnya ada yang namanya mungkin Bapak Ibu tahu laundry coin ya. Nah, istilahnya seperti itu. Dulu pakai koin. Pakai koin itu generasi pertama dari self service. Kemudian saya masuk sudah generasi kedua itu pakai kartu. Nah, sekarang sudah pakai barcode. Tapi untuk saya belum pakai barcode karena saya melihat yaitu customer-customer itu tingkat kerepotannya seperti apa. Seperti itu. Kemudian apalagi tadi Pak? Ah, Oh, itu tadi secara kapasitas setiap bulannya. oh ya. Nah, yang selanjutnya juga dari Pak Roni. Nah, kalau misalkan ada bajunya, eh, bagaimana jika ada komplain, misalkan bajunya nggak balik atau dianggap hilang oleh customer. Nah, gimana tuh? Kalau untuk self service kita tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena kan itu namanya cuci mandiri gitu ya. Kita seringkali melakukan pengecekan setelah customer eh, pergi atau kita biasanya sampaikan gitu ya. Ada nanti di tempelan-tempelan di atas mesin itu ada. Jadi warningnya gitu itu ada ya. Antara lain itu adalah harap dicek. Karena yang mau masukin baju kan sendiri, gitu ya. Harap dicek. Terus kita tidak bertanggung jawab atas kehilangan. Karena biasanya kalau sudah ketinggalan, diisi oleh yang lain dan orang lain itu tidak memperhatikan, itu kan kecampur ya. Kita nggak bertanggung jawab. Tapi misalkan habis itu tidak ada yang pakai, biasanya karyawan kan biasanya melakukan pengecekan. Itu ada yang ketinggalan, kita akan WA customer yang pada jam itu, seperti itu. Tapi intinya adalah untuk self service kita tidak bertanggung jawab untuk kehilangan. Kecuali untuk full service. Full service itu yang cuci setrika, cuci lipat, ekspres gitu ya. Tapi untuk yang kehilangan ini karena kita pakai satu orang satu mesin, bukan bercampur. Jadi angka kehilangannya itu pun rendah gitu loh. Biasanya adalah yang terjadi adalah apa ya? eh, Kesalahpahaman. Artinya begini, ada customer yang merasa dia mencuci celana panjang, celana panjangnya nggak ada gitu ya.
dia komplain, itu full service, cuci setrika. Tapi kita kan punya ada datanya di tulisan ya, di list gitu ya, list bajunya ya. Kita sampaikan bahwa tidak ada celana panjang gitu, atau hem itu pernah hem seperti itu, nggak ada gitu loh. Selang berapa hari nanti ini mereka WA, oh maaf Kak, ada di lemari ternyata seperti itu loh. Atau ketika kita tanya lagi, Kak gimana baju udah ketemu belum? Mereka bilang, iya Kak, ternyata nggak ikut ke laundry. Seperti itu. Jadi ini sering-sering terjadi untuk yang layanan full service. Jadi customer merasa dia memasukkan di bajunya di laundry, tapi pada kenyataannya enggak. Nah, ini yang penting memang harus kita list untuk daftar baju yang full service. Tapi kalau share service tidak. Seperti itu. Oke, semoga terjawab. Nah, dari kemudian Ibu dari Bapak Kim ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu saat mulai usaha laundry, kesalahan umum apa yang pernah dilakukan? Berarti untuk pemula ini Bu kayaknya Bu. Kalau mau coba nih kesalahan umum apa nih yang sering terjadi oleh pemula? Kemudian yang kedua itu apakah ada peningkatan biaya listrik? Karena listrik kan nggak dipakai operasional saja, ada juga customer yang pakai untuk cas handphonenya, mungkin laptopnya gitu kan. Terus yang ketiga tentang bagaimana isu SDM nih Bu, meningkatkan performa karyawan, apakah ada sistem bonus atau ada tips-tips yang bisa di-sharing? Silakan Bu. Iya. Kalau yang pertama itu apa? Kesalahan umumnya Oh, kesalahan umum. Kesalahan umum waktu ini ya, waktu membuka laundry, memulai. ya, memulai ya. Sebenarnya kalau saya melihat sih dulu sih eh, tidak ada ya, tidak ada kesalahan ya. Cuman eh, kita memang harus mengedukasi customer gitu loh. Oh, caranya seperti ini, Bu. Caranya seperti ini gitu. Karena pastinya customer juga harus belajar untuk cara mengoperasikan mesin gitu kan, harus tahu oh ini begini seperti itu. Jadi kalau kesalahan sebenarnya sih nggak ada ya Bu ya. Jadi apa ya? Saya juga bingung. Nggak ada ya Pak ya. Tapi seperti itu. Jadi nggak ada kesalahan yang mungkin tantangannya adalah yaitu kita mengedukasi customer. Kita mengedukasi customer aja. Jadi seperti ini do dan-nya. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti misalnya mereka harus mengecek saku-saku mereka sendiri dari koin gitu ya. Karena kalau koin masuk ke dalam cucian kemudian masuk ke dalam mesin itu kan pastinya akan menyumbat gitu. Dan nggak boleh ada korek api seperti itu ya. Nah, itu dilakukan biasanya kalau awal-awal kita buka seperti itu. Jadi kayak saya kebetulan di daerah perumahan itu kan kayak pertama ya babat alas lah istilahnya. Itu memang effortnya kita di situ. Effortnya kita di edukasi terhadap customer. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah listrik. Listrik itu memang kan kebutuhannya 5.500 kita ya. Memang kita sudah mengukur karena kita memberikan layanan untuk free wifi dan free charge gitu ya. Jadi ada colokan-colokan yang memang kita sediakan di dinding untuk mereka bisa menunggu sambil ngecas HP yang HP-nya yang baterainya habis gitu ya. Kita juga ada TV gitu ya. Kalau menunggu biar ndak bosen gitu ya, atau paling enggak kita setelkan YouTube gitu ada musik gitu loh. Jadi biar nggak bosan seperti itu. Tapi kalau listrik memang seperti itu. Yang menjadi tantangan adalah listrik PLN sebenarnya yang suka naik turun. Nah, ini tantangannya sebenarnya di kita karena eh, ternyata PLN di outlet-outlet yang saya buka itu biasanya itu tegangannya itu nggak stabil. Tegangannya nggak stabil, maka kita membutuhkan staff vault gitu. Dan ada yang terlalu rendah tegangan dari PLN, ada yang ketinggian. Jadi saya juga kurang paham kalau itu ya. Kita menggunakan Stafford, tapi ya kadang-kadang masih bermasalah kalau yang terlalu rendah. Artinya dari PLE-nya nggak nyampe 200 gitu ya kan. Kita kan pengen 220 volt yang bagus ya.
itu mengakibatkan mesin tidak panas untuk dryer. Nah, mungkin yang kalau mau PLN seperti itu aja. Jadi kita ya harus pakai Stafford dan memang ini bukan terjadi di tempat saya saja, ternyata di semua outlet yang bukan punya saya juga seperti itu, karena memang ini berhubungan dengan listrik PLN ya. Kalau genset sebenarnya karena ini mesinnya besar, jadi kita tidak memakai karena eh, nanti jatuhnya ke genset yang industri yang kapasitasnya harus besar seperti itu. Kalau tadi kebutuhan listriknya mungkin sudah terjawab ya Ibu ya, minimal kita memang 5.500 sudah mengakomodir semuanya termasuk kebutuhan-kebutuhan dari free charge dari mereka gitu. Dan saya biasanya pakai token. Saya bukan pakai yang postpay gitu enggak, saya pakai token dan saya segera pindahkan ke bisnis. Biasanya kan kalau rumah tangga itu kan lebih mahal ya, 30% malah ya. Nah, saya segera pindahkan setiap outlet ke bisnis. Jadi kita lebih berhemat seperti itu. Hal- Oke. Kalau yang ketiga itu tentang Nah, SDM. SDM-nya. Nah, untuk performa untuk meningkatkan Oh performa ya, karyawan atau ada sistem bonus atau oh gimana? ya, ya. Itu biasanya eh, kita ada sistem ya. Kalau kalau yang di UII gitu, yang di cabang eh, Kaliurang itu kan lebih mudah ya, lebih mudah menghitungnya. Misalnya karena mereka belum self service ya, jadi hanya cuci setrika, cuci lipat. Biasa kita menggunakan sistem penggajian yang istilah kita di dunia laundry itu adalah borongan. Jadi eh, gaji pokoknya misalnya 1,2 seperti itu ya. Nanti uang makan misalnya 300 jadi 1,5. Kemudian setelah itu mereka berapa mencuci mereka berapa nyetrika itu per kilogram kita hargain 1.200. Jadi karyawan yang di sana itu kalau misalnya dia eh, lagi semangat gitu ya, lagi ya pokoknya performanya bagus, dia pasti akan mendapatkan gaji 2,5 juta gitu ya, 2,7 seperti itu ya, itu sudah di atas UMR kita gitu ya di Jogja gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka eh, orangnya memang misalnya bulan ini dia lagi nggak semangat atau gimana gitu ya, biasanya memang hasilnya lebih sedikit. Nah seperti itu. Jadi kita pakai sistem seperti itu. Kalau yang self service biasanya kita pakai sistem bonus bonus omset gitu lah. Jadi yang self service itu kita memang lagi uji coba juga untuk yang layanan misalnya depan berapa gajinya nanti setrika kita ada sendiri berapa seperti itu karena kalau setrika itu kan per kilo lebih mudah untuk diukur seperti itu ya daripada kalau yang depan tapi untuk lainnya seperti itu bonus kemudian apalagi ya kepala outlet kan setiap outlet itu ada kepala outlet gitu ya kita juga ada tunjangan tunjangan kepala outlet dan saya juga ada supervisor supervisor yang membawahi operasional di laundry saya artinya eh, hasil setrikaan di cabang A, B, C, D, E itu semuanya sama karena 90 menit. Kemudian packingnya juga sama. Seperti itu. Jadi untuk sistemnya sebenarnya seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk penggajiannya. Kita nggak pakai yang rumit-rumit sih. Jadi borongan seperti itu. Kemudian eh, bonus dari omset seperti itu. Oke, semoga terjawab dari Bapak Kim. Kemudian Pak Aris menanggapi tadi Bu untuk terima kasih untuk self service-nya itu pakai koin atau bayar manual kemudian dioperasikan. Ya, eh, seperti tadi saya sampaikan kalau yang di outlet Gito Gati kita pakai kartu. Jadi kita pakai kartu di tap. Jadi setiap mesin mengoperasikannya harus pakai kartu di tap. Jadi nanti misalnya mereka sudah memasukkan gitu, mereka
Mbak sudah gitu. Jadi karyawan yang akan mengetap karena kartu itu dimiliki oleh karyawan, kecuali member. Ada beberapa member juga di kita, member laundry, mereka mempunyai kartu sendiri, jadi tinggal diisi saldo. Saldonya berapa, nanti tinggal mereka kalau datang bisa menggunakan kartunya sendiri untuk mencucikan kering. Seperti itu. Tapi untuk di otot-otot lain, memang saya masih menggunakan yang sistem manual. Tapi sistem manualnya pun tidak repot, ada tinggal klik power sama ada lagi tombol favorit, kemudian klik play gitu ya. Karena kita sudah setting ya. Artinya kita tidak memakai sistem barcode ataupun sistem tab di outlet-outlet lain karena seperti tadi kembali ke customer yang ada di wilayahnya masing-masing. Kalau di Kitogati masih oke. Tapi kalau yang di Purwo karena masih emak-emak gitu ya di Kapten Haryadi juga masih emak-emak itu nggak bisa gitu loh. Yang kerepotan adalah karyawan yang harus sana sini wirawiri yang seperti itu. Jadi akhirnya kita copot, kita gunakan manual seperti itu. Oke. Dari Pak Pamuji juga Bu. Nah, Pak Pamuji ini udah buka juga laundry service-nya hampir 1,5 tahun. Kemudian tentu persaingan semakin banyak dan Betul. dekat gitu. Nah, gimana kiat-kiatnya tuh Bu supaya tetap ramai dan tidak kalah saing dengan yang lainnya? Nah, Ya, menarik. Silakan Bu. ya. Ini seperti yang ada di laundry saya juga, Pak. Jadi kalau di Purwomartani itu dulu saya kan berdiri satu laundry saya. Tapi setelah berjalannya 1,5 tahun juga itu sudah 9 di jalan itu, di jalan Purwomartani, luar biasa. Bahkan deketan tinggal nyebrang aja ada laundry, tinggal nyebrang itu ada laundry gitu ya kanan kiri gitu ya. Tapi alhamdulillah secara omset kita memang agak turun, tapi tidak turun drastis banget. Artinya masih di atas target ya, di atas target kita. Karena apa? Karena sebenarnya ini kembali ke karyawan kita, Pak. Jadi kalau yang di Purwomartani itu mereka karyawan sudah tahu, mereka cuma 2 orang ya sudah tahu persaingannya memang tajam gitu ya. Jadi saya minta mereka untuk ini mengoptimalkan namanya CRM, Customer Relation Management. Jadi mereka WA gitu Pak. Ada database-nya kan? Di aplikasi ada database-nya. Kita menggunakan aplikasi kasir, pasti juga ada database-nya. Ada database-nya itu mereka menyapa gitu loh. Mereka rutin gitu loh, rutin menyapa, story, kemudian si mbak-mbaknya yang jaga itu mereka paham kan sudah langganan sudah banyak ya. Kalau si mbak itu seminggu aja nggak muncul, dia akan WA. Kasirnya akan WA. Bu, kok nggak mampir nih ke laundry lagi kosong nih. Misalnya seperti itu. Jadi dengan adanya sapaan-sapaan seperti itu, selain bonus misalnya diskon setiap hari Selasa, itu juga kita share. Kita share melalui WA sama story gitu. Kita share. Nah, itu juga kedekatan antara karyawan kita dengan customer. Yang pasti itu ya itu nggak boleh judes ya, karena itu persaingan tajam kalau pelayanan kita masih kaku, memang agak sulit seperti itu. Seperti itu. Jadi memang kembalinya Bapak sama ya, laundry saya juga dipepet-pepet ya. Pokoknya sekarang udah eh, di Jogja itu apalagi udah banyak banget. Tapi kembalinya adalah kepada pelayanan kita, Pak. Pelayanan kita. Kembalinya pelayanan, kemudian kalau yang full service, kembalinya adalah kualitas. Kembalinya adalah kualitas. Jadi ini 2 hal yang memang tidak bisa untuk kita tinggalkan, gitu ya. Jadi kualitas kalau full service itu adalah sangat-sangat berpengaruh. Setrikaan, gitu. Jadi kenapa kita juga ada kepala outlet, kenapa kita juga ada supervisor, untuk apa? Untuk quality control. Seharusnya ini keterikaan di A, B, C, D itu sama semuanya. Kalau yang full service. Kalau yang self service juga sebenarnya yaitu kembali ke pelayanan. Seperti itu. Oke. Terus Ibu dari Pak Aji, Bapak Bayu Aji itu bertanya tentang luas
rukonya untuk 5 mesin cuci tadi. Mungkin terlewat tadi, mohon Ibu bisa jelaskan kembali untuk luas ruko untuk 5 mesin cuci dan 5 dryer untuk self Ya, service atau full service. ya. Untuk self service memang kita ada apa ya, ada aturannya lah, minimal 5,5 Pak, 5,5 untuk tampil LD ya, lebar depan ya 5,5. Kalau ke belakangnya monggo ya, semakin panjang artinya semakin luas semakin bagus ya. Tapi untuk lebar depan itu usahakan minimal adalah 5,5. Kenapa? Orang akan lebih tertarik karena nanti mesin cuci akan kita hadapkan ke depan, hadap ke depan, jadi nanti akan terlihat dari jalan. Kalau kalau luasannya sempit, nanti nggak kelihatan gitu. Nanti kayak kayak apa ya, kurang menarik seperti itu. Jadi lebar depan adalah minimal 5,5 meter. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari Pak Asep kembali, untuk omset 55 juta per bulan itu biaya operasionalnya berapa, Bu? Biaya operasionalnya sebenarnya eh, yang paling banyak di luar gaji ya. Nah, ini ya. Biaya operasionalnya yang yang kalau self service itu biaya operasionalnya sebenarnya rendah, Pak. Karena kan kita tidak menggunakan sabun, tidak menggunakan untuk yang full service ya, malah kita menjual ya. Kita menjual sabun gitu ya. Jadi hanya paling listrik aja seperti itu. Kalau yang full service, kalau yang sorry kebalik. Kalau yang self service, kalau yang full service memang kita ada kebutuhan bahan baku seperti sabun, pewangi itu untuk full service. Nah, untuk yang omset 55 juta itu kita berada di outlet yang 50% full service, 50% self service seperti itu. Jadi kalau dari pembukuan yang bulan-bulan kemarin itu masih minim ya Pak ya, masih kecil ya di luar gaji ya. Kita lebih kita lebih banyak di gajinya, lebih banyak di gajinya. Tapi untuk yang kebutuhan-kebutuhan lainnya sangat minim, sehingga profitnya kita masih di kalau saya bilang sih masih bisa apa di atas 50% ya Pak ya profitnya gitu ya. Masih masih tinggi lah di atas 50% lah, seperti 50% ya. Oke. Kemudian dari Ibu Sri Wahyu Utami, Ibu, apakah pernah mempertimbangkan untuk berpindah ke gas dibandingkan ke listrik? Kalau tidak, mohon sharingnya apa kelebihannya memakai listrik dibandingkan dengan memakai gas? Oh iya, kalau gas kita pakai Bu. Ini mesin-mesin kecuali mesin cuci ya, dryer kita itu adalah mesinnya mesin konversi. Artinya kita pakai listrik untuk ngangkatnya, kemudian memanaskannya kita memakai gas. Jadi kita ada gas seperti ini kan ada gas nih Bu, seperti ini gas. Ini kebutuhannya lumayan juga gas pink. Gas pink itu sampai sebulan tuh kurang lebih ya 3,3 jutaan. Seperti ini kebutuhan gas. Jadi memang mesin dryer itu kita pakai konversi dan semuanya itu memang konversi. Kalau hanya yang listrik itu kualitasnya jelek, tapi semuanya pakainya konversi Bu. Yang ada di Indonesia untuk dryer, yang ada di laundry semuanya konversi. Nah, kualitas pengeringannya itu juga lebih bagus yang konversi. Tapi memang kita masih membutuhkan listrik untuk apa? Untuk ngangkatnya. Jadi angkatnya berapa? Manasinnya pertama gitu loh, Bu. Begitu dinyalain gitu loh. Listrik setelah itu ke gas full seperti itu. Aku konversi. Oke, semoga terjawab ya Ibu. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir mungkin karena waktu juga semakin sempit. Nah, seru sekali. Dari Pak Heri ada 2 pertanyaan.
untuk awal memulai, apakah memang harus 5 mesin cucinya dan 5 mesin pengering? Yang keduanya, lebih besar mana omset laundry full service dibandingkan self service? Silahkan Ibu. Ya, kalau awal sebenarnya tidak ada patokan harus 5, Pak. Itu kembali ke pribadi gitu ya. Tapi kalau saya memang saya minimal 5 gitu loh. Kenapa? Untuk tampilan lebih menarik. Kalau bagi saya ya Pak ya, walaupun ada juga yang 3. Yang kedua tampilan, yang pertama tampilan lebih menarik. Yang ketiga customer pasti akan lebih rasanya nyaman dengan ke laundry full service yang mesinnya lebih banyak. Seperti itu. Jadi ngantrinya itu mereka pasti mikirnya, oh nggak ngantri lah karena mesinnya banyak. Seperti itu yang full service. Jadi kembali ke masing-masing Pak. Tapi kalau saya boleh nyaranin ya minimal 5. Kenapa? Karena kita kan bisnis ya. Kita bisnis kan artinya ya itu ada feeling-feelingnya juga gitu ya. Nah, kalau mau dapetin customer yang lebih banyak ya mesin kita harus lebih banyak. Seperti itu aja sebenarnya kalau saya. Nah, kalau yang kedua itu apa ya tadi ya? Lebih besar mana Oh, omsetnya antara omsetnya. full service dan Kalau self omsetnya service? lebih besar yang ini kombinasi, yang full service sama self service. Seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau hanya yang full service, artinya laundry konvensional seperti saya punya satu juga itu yang laundry konvensional itu eh, omsetnya nggak bisa ngalahin yang self service dan full service. Jadi di sini perannya adalah self service itu dia itu adalah kuantitas gitu loh. Jadi kan tingkat keramaian itu lebih tinggi tuh. Tingkat keramaiannya lebih tinggi, kemudian pemakaian mesinnya lebih cepat karena 1 jam setengah sudah selesai ya. Nanti datang lagi terus gitu kan. Nah itu kuantitasnya lebih tinggi. Jadi eh, omset di kita itu sehari itu paling enggak itu 1 juta berapa gitu ya. Itu kalau yang saya lihat itu memang full service-nya gede gitu, banyak gitu ya, banyak lah. Karena dibandingkan dengan yang self service. Kalau yang full service itu kita masih ada misalnya nih bayar di belakang gitu ya. Bayar di belakang artinya 2 hari kemudian baru dibayar gitu. Kemudian kalau full service saya di laundry-laundry gitu dan sebagainya, saya lebih main ke express. Lebih main ke express itu karena apa? Ya karena duitnya gede dan cepet aja, Pak. Jadi 50% sales service, 50% eh, full service. Saya itu full service-nya lebih banyak saya dari yang express. Nah, makanya saya bekerja sama dengan villa-villa untuk tamu-tamu gitu ya. Saya masuk menawarkan proposal gitu dulu awalnya gitu ya. Sekarang alhamdulillah udah banyak yang bekerja sama. Jadi nanti saya pasang akrilik di villa-villa itu, Pak. Saya kerjasama, saya pasang akrilik dengan sistem bagi hasil. Jadi misalnya nih apa villa mendapat 2.000 per kilogram untuk yang full service layanan ekspres ya seperti itu. Kalau traveling itu kan biasanya tamu-tamu kan rata-rata kalau saya lihat 6 jam. 6 jam mereka 3 jam berani, 6 jam 3 jam itu sudah paling itu kan 1 kilonya sudah di angka 16.000. Minimal adalah 3 kilo. Rata-rata itu ada yang 7, 8, 9, walaupun ada yang 3 gitu ya, tapi lebih banyak yang rata-rata itu 7 kilo. Nah, seperti itu. Saya lebih namanya kalau mau ekspres dengan villa-villa. Itu caranya itu penanganan laundry gas, masukin price list, sistemnya sharing bagi hasil. Seperti itu. Bagi hasil artinya saya tidak mengurangi harga saya di outlet, tapi saya menaikkan harga saya untuk customer. Jadi misalnya nih per kilo 16.000 itu di outlet, maka saya akan di daftar harga saya akan menaikkan harga per kilonya adalah 18.000 gitu. Jadi tetap saya mendapatkan harga outlet 2.000 per kilonya adalah keuntungan untuk eh, teman-teman yang jaga villa, HK villa biasanya mereka gitu. Oke, alhamdulillah. Amin, Bapak dan Ibu. Nah,
seru sekali diskusi kita di sore hari ini. Tidak terasa waktu sudah semakin sempit untuk sharingnya. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, di sesi-sesi terakhir ini kita boleh foto bersama dulu. Nah, silakan Bapak Ibu boleh di aktifkan kameranya sejenak saja. Silakan. Nah, boleh. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih sharingnya juga dari Bapak Imam dan Bu Amel, sangat seru sekali. Ini kalau waktunya masih ada ini, nah chat kita begini-begini terus dari tadi. Insya Allah, Alhamdulillah. Oke, sambil menunggu yang lainnya, di-on-kan dulu kameranya, sehingga kita bisa dokumentasikan sejenak saja, beberapa detik saja. Oke, silakan. Saya siapkan dulu mana dia kameranya. Oke. Oke ya. Oke, Bapak Ibu boleh siapkan senyumnya dulu, senyum yang indah, senyum yang cantik, senyum yang gantengnya. Oke, 1, 2, 3. Lagi, boleh jempolnya, boleh semuanya? Oke, 1, 2. Sekarang yang bebasnya, berikan sarang heo, cuan-cuan. 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, berakhir sudah pertemuan kita di sesi kali ini. Tentunya semoga sesi kali ini menjadi sesi yang bermanfaat. Banyak insight yang kita dapatkan dari pengalaman Pak Imam dan Bu Amel tadi. Dan tentunya tetap di bulan Ramadan ini semoga kita tetap produktif, tetap aktif, tetap sehat, tetap bahagia. Insya Allah di masa purna bakti, semoga Allah tetap menyehatkan badan kita, dilancarkan semua rencana-rencana kita. Dan nanti juga silakan Bapak Ibu ikut terus sesi-sesi selanjutnya di webinar kita di webinar senyum sejuta senyum pensiun. Semoga bisa menjadi insight yang positif, berbagi pengalaman, berbagi ide-ide yang membuat masa pensiun kita tetap bermanfaat, tetap damai dan tetap berkarya. Itu sekali lagi, semoga apapun yang kita rencanakan yang menjadi hajat kita Allah mudahkan, Allah ridho, dan kedepannya hidup menjadi lebih tenang, lebih baik, lebih hebat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima Ibu sekalian, Mas Ferry, terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat selalu semuanya. Kangen ke Jogja nih Bu. Ye, monggo Pak. Terima kasih Bu.